Oke, hai semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Ferdiana Putra Pratama, mahasiswa S1 di Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah yang pernah saya dapatkan, yaitu ekonomi regional dengan subtema judul aglomerasi dan otonomi daerah sebagai mesin penggerak ekonomi. Pernah nggak sih kamu melihat akhir-akhir ini pembangunan nggak hanya berfokus di Pulau Jawa saja? Karena dulu tuh sempat ada meme Jawa ada Wenzi, tapi sekarang itu enggak teman-teman. Karena ini adalah suatu bentuk dari pemerataan ekonomi di Indonesia yang itu hubungannya dengan otonomi daerah yang telah ditetapkan sejak masa reformasi. Oke teman-teman semua, kenapa sih harus adanya otonomi dan juga aglomerasi di Indonesia? Nah tadi ini teman-teman, di zaman yang sudah semakin maju ini, daerah pasti tuh akan selalu berbenah dan akan semakin membangun. Nah, jika daerah itu hanya bergantung pada pendapatannya sendiri, maka itu tidak akan sanggup. Maka dari itu dibuatlah skema yaitu otonomi daerah yang dimana sebagiannya itu dibantu oleh pusat, dan satu lagi aglomerasi itu merupakan gabungan dari beberapa daerah, misalnya Jabodetabek. Nah, kenapa sih ada aglomerasi itu? Ya tadi, untuk bisa lebih meratakan pembangunan. Karena is a time bro, sudah waktunya kita semua di Indonesia harus merasakan pembangunan yang merata. Oke, mungkin banyak pertanyaan ya, kenapa sih di daerah itu harus ada otonomi, kenapa sih harus ada aglomerasi, kenapa sih, bagaimana sih, kenapa sih? Nah, mungkin akan saya jelasin pelan-pelan ya teman-teman di bagian-bagian selanjutnya. Halo. Oke, kita akan membahas mengenai pengertian dari otonomi daerah. Apa sih pengertian otonomi daerah itu? Oke, otonomi daerah itu merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur keuangannya untuk dapat membangun daerahnya. Jadi singkatnya gini, dulu pada zaman sebelum reformasi itu terjadi namanya sentralistik pembangunan, yang dimana pusat itu saat mengontrol daerah. Nah kemudian terpecahnya masa 1998 yang dimana itu menjadi puncak dari rubuhnya Orde Baru, maka lahir juga reformasi yang menandai berakhirnya sentralistik dan berganti dengan desentralisasi. Namun pada awalnya otonomi daerah itu sangat luas di tingkat kabupaten, namun provinsi sedikit sebagiannya. Namun yang terjadi sekarang justru sudah mulai merata, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten. Oke teman-teman semua, jadi tadi sudah dijelaskan ya di awal. Sekarang yaitu kita mengacu pada aturan hukum dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Ada 3 teman-teman, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang kedua mengenai TAP MPR Nomor 15 Tahun 1998, dan yang ketiga TAP MPR Nomor 4 Tahun 2000, yang itu menjadi titik mula awalnya otonomi daerah diberlakukan di Indonesia di masa awal reformasi. Udah. Oke, tadi kenapa sih otonomi daerah itu ada? Mungkin teman-teman yang pernah baca berita ya, atau mungkin pernah baca di artikel ataupun di Facebook gitu ya tentang otonomi daerah. Kenapa sih harus ada otonomi daerah itu? Nah, jawabannya ada 2 teman-teman, yaitu yang pertama sebagai pemerataan pembangunan. Nah, seperti yang aku highlight di slide awal, yaitu tentang meme Jawa adalah kunci itu adalah benar adanya teman-teman. Jadi ceritanya gini, dulu tuh sebelum zaman reformasi pembangunan tuh banyak banget yang terpusat di Jawa sentris, dan di pulau-pulau lain tuh ya seperti dipinggirkan itu teman-teman, yang mengakibatkan terjadi nih kesenjangan antara pulau Jawa segini dan ini daerah lainnya di Indonesia. Nah baru tuh setelah zaman reformasi akhirnya pemerintah mulai berbenah nih, gimana sih supaya kesenjangan tuh mulai menurun sehingga terjadi pemerataan. Nah terjadilah dirumuskanlah otonomi daerah sebagai pemerataan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia, nggak hanya di Jawa sentris ataupun di kota-kota besar aja. Nah yang kedua yaitu untuk peningkatan efisiensi layanan. Bayangkan teman-teman, cerita teman-teman tinggalnya di ujung perbatasan dengan negara lain ataupun di tengah laut gitu ya. Kan itu kalau mau ke ngurus administrasi ke Jakarta lah misalnya, kalau nggak ada otonomi daerah itu jauh teman-teman. Iya mending kalau ada kapal, kalau nggak ada repot nggak teman-teman.
Nah, dengan adanya itu, hal itu yang Indonesia sendiri, teman-teman bisa tahu lah ya, dengan 17.000 sekian, 17.500 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dari Timor sampai ke Miangas, itu luasnya luar biasa. Maka dari itu, pemerintah tadinya menerapkan otonomi daerah atau pemerintah mulai berbenah untuk mulai membuat kebijakan otonomi daerah sebagai itu, meningkatkan efisiensi layanan. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta, cukup di daerah teman-teman saja. Begitu teman-teman. Kemudian gimana sih implementasi otonomi daerah di lapangan itu sendiri? Nah, seperti yang kita tahu semua, kan tadi saya sempat membahas otonomi daerah itu wewenang daerah untuk membangun ekonomi ini sangat besar. Nah, untuk implementasi sendiri itu terbagi dalam beberapa bagian nih teman-teman semua. Yang pertama yaitu desentralisasi, yaitu pembangunan daerah dilakukan berdasarkan potensi daerahnya. Yang kedua, kekayaan daerah yang dihasilkan oleh hasil bumi, pajak, dan ekonomi masyarakat itu balik lagi ke daerah. Yang ketiga, pusat memberikan wewenang pada daerah melalui DAK untuk membangun daerah untuk membantu selain daripada pendapatan daerah itu sendiri. Nah, kemudian saya mengutip perkataan dari Wamen Dagri Bima Arya mengenai otonomi daerah, yaitu beliau berpesan agar otonomi daerah itu harus selalu terus dilakukan agar potensinya dapat dirasakan oleh banyak pihak sekaligus dapat memberdayakan masyarakat lokal di daerah. Itu semua. Tuh. Oke, setelah tadi kita banyak membahas mengenai otonomi daerah sampai kepada kenapa sih otonomi daerah itu harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat ke daerah, maka selanjutnya kita akan membahas bahasan yang kedua, yaitu mengenai aglomerasi daerah. Pasti teman-teman banyak yang nanya, apa sih aglomerasi daerah itu? Nah, ayo kita cari tahu lebih dalam. Nah, mungkin dari sebagian kita pernah mendengar apa itu aglomerasi daerah yang sering banget terucap oleh jurnalis TV ataupun kutipan di berita ataupun media sosial ya teman-teman. Nah, aglomerasi daerah itu merupakan suatu bentuk pertumbuhan ekonomi di mana batas-batas daerah di sekitarnya itu menjadi blur atau bias. Dari mana itu merupakan suatu landscape bagus menurut saya, karena itu merupakan timbul dari eksternalitas di zaman dahulu oleh ahli yang kemudian kita sebut sebagai aglomerasi. Nah, di dalamnya itu biasanya banyak bermunculan kawasan-kawasan bisnis elit dan juga kawasan-kawasan yang menunjang ekonomi di daerahnya. Mungkin kita sedikit tahu ya tentang Jabodetabek. Nah, Jabodetabek itu merupakan bentuk nyata dari aglomerasi daerah yang sudah diterapkan sejak zaman dahulu kala. Mungkin sejak zaman kemerdekaan kali ya. Udah. Di Indonesia sendiri ini teman-teman banyak sekali daerah aglomerasi atau penyangga, kita bahasa bayinya penyangga di berbagai daerahnya. Seperti yang di Pulau Jawa itu ada Jabodetabek Punjur yang mewakili Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi hingga ke Cianjur. Kemudian gerbang Kertosusilo itu merupakan kawasan aglomerasi terbesar di timur Pulau Jawa yang mengikuti Surabaya dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada Bandung Raya yang mengikuti daerah di sekitar Bandung, dari mulai Bandung Barat sampai ke Bandung Kabupatennya dan mencakup mungkin Sumedang juga. Kemudian yang keempat yaitu ada Tedung Sepur, kawasan ekonomi dan penyangga di Jawa Tengah yang mengikuti Kendal, Semarang, Purwodadi sampai ke Ungaran. Itu merupakan daerah ekonomi terbesar di Jawa Tengah dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kemudian yang kelima itu di luar Pulau Jawa, yaitu di Medan, kawasan penyangga Medan Raya yang mengikuti Medan dan daerah sekitarnya, Binjai, Kalong, dan Kalong salah satunya. Kemudian ada di timur Indonesia yaitu Sulawesi, Makassar, daerah penyangga Makassar yang melingkupi sekitar Makassar. Nah, kenapa sih ada daerah aglomerasi itu? Itu karena dulu tuh daerah ini penyangga ini merupakan ekonominya besar. Nah, gimana caranya supaya pertumbuhan ekonominya besar dan juga bisa menabrak perbatasan yang ada? Nah, tadi timbullah aglomerasi itu.
Kemudian aglomerasi juga setelah saya baca studi-studi terdahulu dan juga berita-berita artikel nih teman-teman, tenaga kerja yang kerja di daerah aglomerasi itu memiliki kesempatan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga peningkatan ekonominya, karena pendapatan tenaga kerja di daerah aglomerasi itu termasuknya lumayan tinggi teman-teman, apalagi yang berpendidikan tinggi. Begitu pula dan layanan akses kesehatan pendidikannya itu jauh lebih baik dibanding daerah di luar dari kawasan aglomerasi itu. So, gimana sih hubungan persamaan dari otonomi dan aglomerasi itu? Nah, keduanya itu sama-sama dapat meningkatkan impact ekonomi di nasional, yaitu ketika persamaannya di otonomi daerah itu, ketika daerah itu berhasil menyerap banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerahnya itu, maka secara langsung maupun tidak langsung, jangka pendek maupun panjang itu akan meningkatkan PDRB dan PDB di nasional. Begitu pula dan aglomerasi yang dapat mendatangkan banyak banget keuntungannya seperti investasi asing maupun lokal, dan juga pendirian banyak elit-elit bisnis di kawasan aglomerasi yang itu dapat berimpact pada pertumbuhan ekonomi juga, baik itu jangka pendek maupun panjangnya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat dan menonton tentang konten video yang saya buat. Selanjutnya, jika teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut, bisa menghubungi saya, baik itu WhatsApp, email, ataupun Instagram atau LinkedIn. Bisa banget, bisa lihat nanti ya di PPT yang saya buat. Situ saya akan ditulis lengkap mengenai akun sosial media saya. Terima kasih, hatur nuhun.